Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang kami hormati jajaran pimpinan serta sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam acara Halal Bihalal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tema merajut silaturahim dan kebersamaan pada hari ini Selasa 26 Mei 2020. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bergabung dalam silaturahim hari ini. Baik, memasuki acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Wahyu Nur Rohman dan Saudara Muhammad Alwan Ida Irfanto. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kasih tanda seperti Pak Herman. Itu suaranya Papa nggak keluar. Oh ya bisa. Mute-nya Wahyu, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dan dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wahyu Nur Rohman dan Muhammad Alwan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Safaat SH, MH. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Prof. Kafrawi, para guru besar, Prof. Tohil, Prof. Darsono, Prof. Bakri, yang belum kelihatan sepertinya Prof. Rin yang sedang ulang tahun pada hari ini, dan segenap tenaga pendidik, baik yang merupakan dosen tetap, PNS, non-PNS, maupun dosen luar biasa, yang sebetulnya juga merupakan dosen tetap karena setiap semester juga mengajar di beberapa program studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bahkan ada yang dari Belanda juga mengikuti, Mas Farizal Afandi juga kelihatan ini. Jadi salah satu keuntungan menggunakan media dalam jaringan bisa diikuti oleh semua tenaga pendidik di Fakultas Hukum, baik yang ada di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Saya nggak tahu di Leiden jam berapa ini, Mas Farizal. Terima kasih bisa ikut hadir, dan seluruh tenaga kependidikan total yang hadir pada pagi hari ini ada 125, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Puji syukur alhamdulillah karena pagi ini di hari pertama masuk, meskipun bekerja dari rumah, kita bisa menyelenggarakan halal bihalal untuk mempererat tali silaturahim antara segenap komponen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bisa melihat penampilan masing-masing gitu. Kemarin saya sempat sebetulnya agak brewok gitu karena tidak potong jenggot, tapi sama istri tidak boleh dipaksa untuk potong, ya saya potong terpaksa. Tapi rambutnya belum sempat potong begitu, jadi ya seperti ini. Dan mohon maaf nanti kalau misalnya ada suara sepeda motor lewat karena ini berada di depan rumah, karena di dalam rumah digunakan anak-anak untuk lihat TV dan main, jadi agak rame gitu. Jadi itu semua kondisi yang patut kita syukuri bersama. Yang kedua, salam serta sholawat mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tentu saja atas nama segenap sivitas akademika, terutama pemimpin di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, seluruh dekanat, kemudian fungsionaris, seluruh tenaga kependidikan dalam menjalankan aktivitas, dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, pasti ada kekeliruan, ada kesalahan, ada beberapa tindakan dan sikap yang mungkin kurang mengenakan, atau tindakan, sikap, atau perkataan yang mungkin menyinggung Bapak Ibu sekalian. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan dengan permaafan dari Bapak Ibu sekalian akan menjadi perekat bagi kebersamaan kita dalam menyelenggarakan tugas kita bersama pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di seluruh program studi yang dalam kondisi saat ini memang tentu butuh banyak perubahan gitu. Mungkin banyak hal yang juga kurang memuaskan, misalnya pada saat awal-awal kita harus menyelenggarakan perkuliahan yang semuanya diubah dalam bentuk daring. Kita harus mengubah administrasi, kita harus mengubah sarana dan prasarana yang itu harus dilakukan dalam waktu yang cepat. Kalau biasanya di awal-awal tahun misalnya sudah sering terdengar akan adanya perubahan menuju era 4.0 begitu, dan sepertinya kita dipaksa untuk berubah memasuki era tersebut
tidak dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, tapi dalam kurun waktu 1 minggu. Tentu saja banyak hal yang memang belum memuaskan, baik dari sisi penguasaan kami terhadap sumber teknologi informasi, maupun dari sisi adaptasi proses administrasi yang semuanya harus dilakukan dalam jaringan, sehingga ya kadang-kadang lalu menimbulkan persoalan yang syukur alhamdulillah ternyata kemudian bisa dijalankan. Dan sepertinya kondisi itu juga memaksa kita untuk menyesuaikan diri, karena mau tidak mau kita harus menyiapkan itu ya mungkin untuk 1 tahun lah, walaupun kita berharap kondisi ini tidak terlalu lama, tetapi kita harus menyiapkan itu bisa saja itu dalam waktu 1 tahun, karena ya menurut pandangan saya bukan kemudian setelah katakanlah Kota Malang Raya ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar, setelah 2 minggu kemudian semuanya bisa pulih atau normal seperti sedia kala, semuanya bisa berinteraksi, perkuliahan bisa dilaksanakan di dalam kelas. Tapi menurut saya juga nanti harus secara bertahap gitu, apa yang banyak Bapak Ibu share di grup, apa yang disebut sebagai normal baru itu kan juga pasti akan dilakukan secara bertahap. Jadi mungkin nanti baru perkuliahan tetap dilakukan secara daring, kemudian baru beberapa unit di tenaga kependidikan yang bisa bekerja dari kantor, tapi belum semuanya. Nah itu semuanya juga pasti akan membutuhkan proses transformasi yang semula bisa dilakukan dalam bentuk tatap muka, administrasi bisa dilakukan secara langsung didatangi, itu harus kita transformasikan dalam bentuk daring secara keseluruhan. Itu dan mudah-mudahan itu lalu juga menjadi hikmah bagi kita semua, sehingga kita bisa lebih cepat bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, dalam proses itu memang lalu ada banyak permasalahan karena memang itu hal yang baru. Ada banyak keluhan gitu, karena memang itu hal yang baru. Dan atas ketidaksempurnaan tersebut, kami dengan setulus hati mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua tentu yakin bahwa kondisi ini tidak lalu menjadi penghambat, tidak lalu menjadi halangan bagi kita bersama untuk bisa mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kita yakin dengan kebersamaan, dengan tali silaturahmi, apa yang sudah dicita-citakan bersama sejak dulu itu bisa kita wujudkan bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami atas nama segenap pimpinan, fungsionaris maupun tenaga kependidikan yang memang berfungsi untuk melayani Bapak Ibu sekalian, baik sebagai tenaga pendidik maupun Bapak Ibu sekalian tenaga kependidikan serta mahasiswa, karena perwakilan mahasiswa juga diundang di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekeliruan baik dalam ucapan, sikap maupun tindakan kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dan selanjutnya adalah tausiah dengan tema merajut silaturahim dan kebersamaan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepada Bapak Dr. Sihabuddin SH, MH. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terhormat Bapak Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, para sesepuh, pendahulu kita, Prof. Kafrawi, Prof. Dar, Prof. Bakri, Prof. Thohir Lut, dan semuanya, itu namanya sesepuh. Para bini sepuh, bini sepuh itu yang dituakan. Pak Dekan itu namanya bini sepuh. Muda masih dituakan. Kalau Pak Aan itu sesepuh. Waduh, saya ini bini sepuh. Saya ini bini sepuh. Ngaku nom. Masih muda dituakan itu bini sepuh. Para sivitas akademika semuanya, kelihatannya ada mahasiswanya juga ya ini ya. Pertama, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena yang banyak yang telah diberikan pada kita, khususnya dikarunia kesehatan. Lebih khusus lagi pada hari ini, Selasa, yang merupakan tanggal ketiga Syawal. Itu masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim meskipun dengan sistem daring, sistem online. Karena semuanya serba daring kan itu kan. Kuliah dengan daring, ujian dengan daring, halal bihalal dengan daring, tausiah dengan daring. Nanti kayaknya katanya Pak WD2 konsumsinya pun dengan daring. Nggak tahu nanti bentuknya apa. Mudah-mudahan dengan syukur ini kenikmatan selalu ditambahkan kepada kita. Utamanya harapannya kita diberikan nikmat iman, sabatul iman, teguhnya iman sampai akhir kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada sore hari ini kebetulan saya diberi tugas untuk pagi, Pak. Senggaling masih pagi, Pak. Senggaling pagi ini bukan sore. Oh iya sih. Masih jamnya mati ya? 12 ya. Tadi saya pikir saya sholat zuhur, ternyata sholat duha, tanya istri saya. Ya, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat. Nah, nanti mungkin pada jam akhir halal bihalal itu kan nanti biasanya kan sajian kan itu ya. Nah, tapi sebelum sajian fisik maka oleh Pak Dekan saya ditugasi untuk menyajikan sedikit sajian rohani metafisis, yakni dengan diberikan tema itu sebenarnya adalah hasil dari Ramadan. Jadi temanya adalah merajut silaturahim dan kebersamaan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Itu adalah kalau kemarin di bulan Ramadan kita puasanya berhasil. Nah, itu hasilnya ya seperti tema itu. Tema itu adalah hasil dari keberhasilan Ramadan. Nah, kebetulan sekarang itu bulan Syawal masih di hari ketiga. Nah, di bulan Syawal itu kalau diartikan Syawal itu artinya peningkatan.
Kalau Ramadan itu tujuannya untuk taat, maka di Syawal ini adalah peningkatan ketakwaan, kan itu. Nah, salah satunya wujud peningkatan itu adalah di Syawal ini saum juga, puasa 6 hari. Dimulainya bolehnya adalah hari kedua. Karena hari pertama, jadi 2 Idul Fitri itu adalah akhalallah ta'am wa harrama alaikumus siyam. Di 2 hari raya itu dihalalkan untuk makan, diharamkan untuk berpuasa. Nah, di hari kedua itu adalah sudah boleh mulai siam Syawal yang jumlahnya 6 hari, tetapi tidak harus hari kedua mulainya, terserah. Yang penting 6 hari. Itu mengingatkan saja. Itu mengingatkan bagi yang mau menjalani siamu fi saharus Syawal, puasa di bulan Syawal. Ibu bapak sekalian, 3 hari yang lalu di akhir penghujung Ramadan itu biasanya dilaksanakan takbir, tahlil, tahmid, ini ya. Takbir, tahlil, tahmid menyambut kemenangan kesuksesan di bulan Ramadan. Lah itu secara rutinitas setiap tahun itu hampir selalu sudah semacam itu. Sudah semacam itu setiap tahun. Karena apa? Dianggap sudah berhasil. Berhasilnya karena sudah berpuasa, sudah bersedekah, sudah sholat tarawih. Tetapi itu sebenarnya adalah rutinitas ubudiyah. Tetapi hakiki keberhasilan itu bukan itu. Hakiki keberhasilan itu adalah ketaatan kepada Allah. Pada saat puasa kita sebenarnya adalah latihan taat. Makanya kan itu di ayatnya itu kan kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu dari kata-kata ba, tapi mabni majhul. Kalau kata ba itu telah ditulis atau telah menulis. Kalau kutiba itu telah ditulis. Sehingga seringkali telah ditulis tetapi menjadi telah diwajibkan, diartikan gitu. Sebenarnya kalau kutiba alaikumusiyam itu telah ditulis untuk kalian untuk berpuasa. Apa harapannya di akhir dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Harapannya kalian itu menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Karena orang yang takwa inilah yang terhindar dari api neraka dan masuk surga. Seperti pembaca Qori tadi yang saya ulang. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah seperti Qori tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mohon ampunan Allah dan bersegeralah masuk surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi. Itu adalah lil muttaqin, orang yang takwa. Di ayat berikutnya itu orang yang takwa itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tadi saya agak lupa sedikit ya. Orang-orang alladzina yunfikuna fisyarra, yang menginfakkan baik dalam berinfak, baik dalam sempit maupun longgar, utamanya adalah wal'afina 'anin nas, dan mau memaafkan kepada manusia. Sehingga kalau toh bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, ampunan Allah, itu sebenarnya belum cukup. Bagi kita manusia itu adalah mampukah kita itu mengikuti asma Allah Al-Ghafir yang maha pengampun dan Al-Af yang maha pemaaf. Sehingga wujudnya adalah kalau kita itu berhasil berpuasa, itu adalah untuk memaafkan orang lain. Karena itulah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga Allah. Nah, ada hadis.
Saya yang enak itu kan nyampaikan hadis saja, kalau ceramah nanti tambah bingung saya. Ada sebuah hadis yang begini artinya. Jadi tanda-tanda calon ahli surga. Itu dalam sebuah hadis disebutkan ada 3. Ini mudah-mudahan ini nanti benar-benar menyerap ke kita. Calon ahli surga itu mempunyai 3 ciri. 3 tanda. Yang pertama adalah, nah ini seperti judul tadi. Yang pertama adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim meskipun terhadap orang yang memutus hubungan. Menyopo, meskipun orang itu disapa nggak nyauri, misalnya itu. Itu ciri khas orang menyambung tali silaturahim itu. Jadi terhadap siapapun dia berusaha untuk menyambung hubungan. Sila itu artinya tali, ar-rahim kasih sayang, menyambung hubungan kasih sayang. Meskipun terhadap orang yang membencinya. Wah, itu. Meskipun terhadap orang yang membencinya. Karo tonggo tetap nyopo meskipun tonggo disopo ya melengos. Nah, seperti itu gampangannya ya. Terhadap teman tetap menyapa meskipun yang disapa enggak nyauri. Ini enggak mudah ini enggak mudah itu. Menyambung tali silaturahim yang seperti ini enggak mudah. Tetapi kalau orang seperti itu, itulah calon-calon ahli surga. Karena berarti enggak ada ganjalan. Itu tanda yang pertama adalah, itu tadi, merajut silaturahim. Merajut itu apa ya? Ya, itu. Sila itu tali, ar-rahim kasih sayang. Merajut tali kasih sayang. Ciri yang kedua, pemurah. Suka memberi meskipun terhadap orang yang pelit. Nah, ini gambar saya yang di depan saya kebetulan gambarnya Pak Dekan, Bu Diana, Bu Siti Hamidah. Ini orang pemurah itu misalkan saya nggak pernah ngeteri apa-apa, tapi Bu Diana duwe rujak ya diteri saya. Gitu. Bu Hamidah tahu-tahu dapat soto, saya diteri. Pak Dekat dapat kiriman parcel, saya diteri, meskipun saya nggak pernah ngeteri. Itu namanya pemurah itu. Jadi pemurah meskipun terhadap orang yang pelit terhadap dirinya. Nah itu. Lah kadang-kadang orang kan gitu. Nggak usah diteri, mau daerah tahu ngeteri. Kan biasanya. Lah ciri tanda orang ahli surga itu tetap ngeteri meskipun dia tidak pernah diteri. Nah, ini. Tapi terima kasih Pak Dekan kemarin semua diteri kan gitu ya. Nggak tahu duitnya Pak Dekan apa duitnya kantor. Duitnya Pak-an, Pak. Ya, itu yang kedua adalah pemurah meskipun terhadap orang yang pelit. Lah ini yang ketiga yang agak berat. Ini adalah salah satu tanda orang yang berhasil puasa itu. Suka memaafkan meskipun terhadap orang yang menzalimi dirinya atau orang yang menyakiti dirinya. Nah, wangel iki. Suka memaafkan orang yang menyakiti dirinya meskipun dia tidak meminta maaf. Loh ini. Angel Bu Hamidah ya. Jangankan memaafkan orang lain, memaafkan suami aja kadang-kadang susahnya nggak memper kan ya. Wah, apa nih gini, Bu Diana kalau bisa ini jenengan lakukan luar biasa. Memaafkan suami yang menyakiti hatimu. Misalkan ini kayak abot banget. Misalnya suamimu rabineh. Contohnya rabineh sih. Loh, iya rabi itu menyakiti hati kan. Wah itu abot banget itu. Tetapi itu kalau mau memaafkan, waduh. Itu tanda-tanda ahli surga bener itu. Ahli surga bener itu. Memaafkan. Pak, bojoku guyu ngakak lho Pak Siha. Memaafkan orang yang menyakiti hatinya meskipun dia tidak meminta maaf. 3 hal inilah salah satu tanda orang yang ahli surga. Dan memaafkan orang yang menyakiti, mengkhianati, ngolok-ngolok. Nah, orang yang seperti itulah tanda-tanda ahli surga. Ciri khas
memaafkan, ciri khas orang sudah memaafkan, nggak ada ganjalan, nggak risih. Satu contoh. Pak Dikan diholokkan siapa itu nggak tahu lah. Jadi Dikan kok koyo ngono kerja ra becus misalkan gitu. Lah orang yang ngelokkan sama Pak Dikan nggak loro hati belas. Justru Pak Dikan, alhamdulillah saya diingatkan, tetap menyapa dengan orang yang ngelokkan. Itu nggak mudah. Lah, orang yang seperti itu, itulah salah satu tanda ahli surga. Lah, ini terkait. 3 hal itu terkait. Kalau kita sudah memaafkan orang lain, maka nggak ada ganjalan lagi di hati kita. Maka terjalinlah hubungan itu menjadi indah. Meskipun dilok nih, nggak loro hati, tetap sing dilok nih disopo. Dan itu hampir semua Nabi mengalami seperti itu. Seperti apa Nabi Yusuf itu dulu disakiti saudara-saudaranya. Bahkan dimasukkan ke sumur. Dia memaafkan terhadap saudara-saudaranya yang lain ibu itu. Dia maafkan. Dia terima dengan senang hati pada saat Nabi Yusuf telah menjadi raja, saudara-saudaranya itu diterima dengan lapang dada. Padahal nggak pernah meminta maaf. Seperti apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi musuh-musuhnya, diludahi, bahkan yang meludahi pada saat sakit orang yang jenguk pertama kali adalah Rasulullah. Itu adalah wujud memaafkan orang yang menyakiti. Maka pada saat kita memaafkan orang yang menyakiti kita, rasa hati kita itu plong. Rasa hati kita itu plong. Hubungan silaturahim tetap terjalin. Nah, itu. 3-tiganya itu. Pertama ya, kalau sudah memaafkan nggak ada ganjelan, hubungan enak. Apa meneh Budiana sering ngeteri, mesti aku mesti enak Budiana. Itu misalkan seperti itu. Lah itu antara memaafkan, pemurah dengan kasih sayang, tali silaturahim itu adalah 3 hal yang integrated gitu ya. Satu kesatuan yang menyebabkan hubungan itu menjadi indah. Bapak Ibu sekalian, kedawan misalnya Pak Dikan ya, kayaknya tadi seharusnya ceramahnya itu sebentar saja ya. Oh belum Pak, masih panjang Pak. Belum lah, tulisannya di WA saya itu ceramah sedikit saja, begitu. Nggak apa-apa Pak, masih menarik. Lanjut Pak. Ya, jadi Bapak jangan ngasih contoh suami. Ya, lah sekarang itu persoalannya gitu. Kalau untuk nikah lagi itu kan jatahnya yang muda-muda. Nah, seminggu tuwek-tuwek seperti saya, Prof Bakri, Prof Dari, itu wis ora tedas. Ora tedas. Sing nom-nom itu lho. Jadi gini. Contohnya dekan ya Pak. Sing nom-nom ora wani. Sama dekan. Tapi dekane ora wani ngomong. Sikam kalah bodoh. Pak Dikan kemarin tuh ngomong ke saya. Yang ngomong istri saya itu sudah yang terbaik. Sudah menghasilkan yang terbaik. Nah, ya begitu. Ini Pak Dikan jadi contoh itu. Sudah menghasilkan yang terbaik. Kalau cari lagi belum tentu lebih baik. Katanya begitu. Saiki Pak ngomong ngono Pak. Ya ngomongnya begitu. Dari kemudian ini. Lah Rasulullah itu juga nikah lagi kalau istrinya itu sudah meninggal. Kan itu kan. Makanya kan biasa. Kalau ada istri silahkan nikah lagi. Tapi langkai dulu mayat saya. Itu wajar. Itu wajar. Karena benar dulu itu Rasulullah nikah lagi. Poligami itu setelah istri yang pertama meninggal. Cuma nggak usah dilangkai gitu aja. Nggak usah dilangkai. Ibu bapak, para ini kali ini apa pendengar dan pemirsa yang berbahagia, sehingga disitulah letaknya untuk mengukur apakah puasa kita itu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka puasa kita itu hanya menghasilkan lapar dan dahaga.
Itulah yang disebut sebagai puasanya anak-anak, menghasilkan lapar dan dahaga. Orang yang berhasil berpuasanya adalah mempunyai sikap mudah memaafkan kepada orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Dan itu nanti suasana mesti menjadi suasana surga. Kita itu kalau mempunyai kejengkelan terhadap orang lain, itu mesti nggak enak. Ketemu aja nyimpang, berusaha menghindari. Tetapi kalau sudah kita memaafkan, ketemu itu enak. Sendau gurau enak. Nah, itu. Itulah silaturahim. Nah, pada saat seperti itu, maka itulah terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah. Tali persaudaraan Islam itu seperti itu. Itu yang menjadi kebersamaan. Menjadi ummatan wahidatan. Menjadi umat yang satu. Kalau satu fakultas itu kondisinya, itu tadi, semua plong, nggak ada ganjalan. Mesti enak. Hubungannya enak. Bekerja pun enak. Bekerja pun enak. Nggak riku, semuanya menjadi serba rela. Menjadi ikhlas. Menjadi ringan. Kerja menjadi ringan, enak, ikhlas. Itu dampak dari hubungan yang indah. Silaturahim, hubungan yang didasarkan atas kasih sayang. Fa insyaallah kalau itu yang kita lakukan, lembaga kita, kehidupan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, itu menjadi enak sekali. Semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi indah. Itulah oleh karena itu, kembali untuk mengukur apakah Ramadan kita kemarin itu berhasil atau tidak. Sudahkah kita memaafkan kepada saudara-saudara kita? Nggak ada lagi ganjalan. Nggak ada lagi kesan jelek terhadap teman kita. Semua yang terjadi adalah, apa istilahnya, bahasanya Bu Karmi itu good thinking. Positive thinking. Semua berarah pada prasangka yang baik. Yang bahasanya Prof. Tahir Lur disebut dengan husnuzon. Berprasangka baik. Nggak ada lagi suudzon. Nggak ada lagi prasangka jelek. Nah, pada saat semacam itulah satu hubungan silaturahim terjalin dengan baik, kerja dengan baik, menjadi indah. Kita menjadi tidak ada ganjal-ganjalan. Kalau toh kemarin masih ada ganjalan, hilang dari hasil berpuasa di bulan Ramadan. Misalkan saja, yang saya pakai contoh saya aja. Kebetulan saya ngomong nggak enak dengan Pak Aan. Kan itu Pak Aan jengkel dengan saya. Karena jengkel dengan saya, HR dikurangi. Ya, kan itu kalian. Nah, akhirnya dengan itu misalkan kan itu ya. Akhirnya dengan berpuasa, ternyata Ramadan itu belas kasih Allah mendidik kita agar memaafkan. Ya sudahlah, Pak Siham nggak meminta maaf pun saya maafkan. Nah, kan enak. Bahkan Pak Siham yang ngloroni atiku itu tak parani tak gawakne gedang goreng. Nah, kan seperti itu. Kan menjadi hubungan itu menjadi indah. Hubungan itu menjadi indah. Itulah satu hal yang diajarkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan di tahun 1441 Hijriah bersamaan dengan 2020 ini kita berhasil puasa Ramadan kita dan berdampak pada ketakwaan. Kita menjadi ahli surga, yang ahli surga itu ditandai seperti tadi itu. Memaafkan, menyambung silaturahim, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada yang lain. Saya pikir itu Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekali lagi juga mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang enak, ada yang tersinggung mohon dimaafkan. Kalau toh ada yang tersinggung, itu berarti akan nikah lagi. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya adalah doa. Kami persilakan Bapak Dr. Setiabudin untuk dapat memandu doa. Loh, itu ada Prof. Thohir. Ya Prof. Thohir engko lek sing doa saya amplopnya lak double. Amplopnya dari Prof. Thohir. Monggo kepada Prof. Thohir Lut, kami persilakan untuk dapat memimpin doa. Suaranya Prof masih di mute Prof. Thohir. Makanya Mute-nya di ya. Doa kita hari ini adalah supaya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah puasa kita diterima olehnya. Amin. Yang kedua, Amin. rajut ukhuwah Islamiyah yang kita gagas melalui momen halal bihalal ini mudah-mudahan terjadi secara otentik, bukan secara singkat. Amin. 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 Mari kita awali doa dengan membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Amin. Zalamna anfusana. Amin. Aghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma amin. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan demikian telah selesai rangkaian acara Halal Bihalal pada hari ini. Namun setelah ini akan ada penampilan suara emas persembahan oleh dosen dan tendik. Ada penampilan oleh Bapak Dekan, Pak Sakti, Prof. Rahmat Budino, Pak Setio Widakdo, Pak Firman, Pak Sucipto, dan masih banyak lagi. Jadi kami harap Bapak Ibu untuk jangan leave meeting terlebih dahulu. Dan kami selaku panitia Halal Bihalal mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, anak suara emas barang. Mas 24 karat. Kalau Mbak Ulan nanti suara perak. Waduh, jangan saya duet sama Kak Arifun, kok meduroan. Suara tempreng. Medura, suara medurane metu. Apa kok Surata ini? Iya, itu Surata nyanyi ini. Wah, iya. Dari Belanda pun satu. Nunim. Pak Farizal, jam berapa ini di Belanda? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Mantap. Aku orang Belanda, alhamdulillah bisa bergabung. Iyalah. Alhamdulillah, pakai sunya Bu. Betul. Semua. Harusnya sudah ada di sini tuh. Gara-gara lockdown. Pak Farizal. Alhamdulillah pakai sunya Pak. Di kampus ini Mas. Tenggeri ya Bu. Di rumah. Oh, background-nya aja yang anu. Background-nya kampus ya. Background-nya kampus ya. Iya. Lho nanti instrumen nih. Ben ketok razin, ketok iki. Keterangan.
Pak C tak galemu nek. Pak C. Mana Pak C ini? Di, Prof. Gak kata Pak C. Maaf, Pak C, Zahir batin. lagu Malaysia. Ya, Maaf, Zahir batin. Semangat Musik. Malaysia. Pak C. Oleh kok sik recording kok ya. Dibuka oleh Prof Nyoman kan ini? Prof Nyoman. Ada Prof Nyoman itu. Ada ya Prof ya. Lihat Prof. Itu ada biduan juga Pak Zahirul Alam. Bapak Ibu yang sudah siap untuk menyumbangkan suara emasnya terlebih dahulu, siapa ini Bapak Ibu? Pak Zahirul Alam. Oh, Kak. Mas Loto. Ngantuk, saya ngantuk. Pak Ngesti sama Bu Amel duet itu. Kosida ya. Bisa Sabian aja, Pak. Prof Dar. Pak Dekan dulu, Pak. Kalau di daftar saya Pak Dekan dulu, Pak. Buka apa ya lagunya? Tetap. Handphone gua marah ya, Pak. Ya wis mulai. Ayo. Ayo Pak Dekan. Aisyah. Mulai. Musiknya mesti siap. Lah musiknya dari fakultas toh? Lagunya apa Pak Ali? Aisyah aku. Aisyah. Tadi kan itu lagune Aisyah itu Mbok Nom lho iku. Waduh. Kak Sido wis. Gak situ. Kok mari ini apaan ya? Monggo lagunya apa? Pak Sakti lho sing wis siap, Kartonyono medhot janji. Lah instrumennya mana? Instrumennya? Ya itu Pak, saya nyalakan dulu, ya, nyali Kartonyono. Oh iya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Bareng emang paduan suara kok. Suara Masnya gak muncul nanti, Pak. Pemanasan. Suara tembogo nggo. Suara masih. Iki disetelno. Iya, kasih. Wes sama Samin. Bentar Pak, saya siapkan Pak. Mas Dekan mulai monggo. Lagu apa? Aku Aimi-nya. Lu dari Kartonyono. Oke wis. Kartonyono. Bareng-bareng. Monggo disambi nggih jajannya. Monggo sami dipun kedapi. Nggih. Daranipun. Piyambak. Tulisannya ditayangno ta? Monggo dipun kedapi hidanganipun. Kedapi mawon Pak, mboten usah dikedapi. Aku kok ora kebangetan iki. Kurang banter. Oh. Dulangi. Tabuane gak ono ta Mas Mahron? Tabuan. Masih intro dulu Pak, nanti kan tengah-tengah ada tabuannya. Langsung dulu. Tabuan, Pak. Iki lopo lah ngono. Banterno. Kok kebangetan men, ngono ya? Iya. Aja nyanyi Pak Ali melas ngono. Iya Pak, ngono Pak, wis sakit. Sambat belas raono perhatian. Musik endi kira? Musik endi? Belas ku butuh hatimu. Butuh awakmu. Mosok ngono sik lagune. Kok Ini Pak, ini bukan penyono Pak. Di musik. Musik endi? Saya gak metu we. Tak bakno karo tak gulatian. No wis oleh gantimu. Wis ra kacu aku. Mergo wis tau jeru. Biyen aku cek betah ngono lho, suwe-suwe wegah. Kan si Ron. Yuk kita karepanmu sans. Mulai awal.
Rep. Yo apa sih iki? Anu iki apa jenenge? Ngelek. Aku wis kadung joget mandek. Ini Pak Herman. Ku butuh awakmu. Kok kebanget temen. Oh, Firmani lah. Fir. Loro ati iki. Tak go latihan. Ya sampun, Rob. Setuju, Rob. Wes sampean, Firman. Apa? Gue meeting dong. Mau kasihannya kan memang gue meeting dong. Singkat checklist. Antur nunggu. Mana ikut? Itu gini. Apa jadi jawan? Firman apa itu Pak di pan Firman ya Pak? Ayo. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Setiap kasihmu, setiap rahmatmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah sama ayah biar dibawa ayah kumi. Padamu ya Allah, jadikan kami saudara. Padamu ya Allah. Oke. Bapak Ibu. Izin ya, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari ini Kartonyono. Ya siki ya. Kemarin gemah, kamu gak kiai. Singkat checklist sama singkat dingdong. Wes Pak Sakti. Ayo wes bareng-bareng. Kok kebangetan men. Sambat corona perhatian. Lasku butuh hatimu, butuh awamu. Kok kebangetan hati iki sambar baru tak nggo latihan. Wis oleh gantimu, wis ra kaco aku. Mergo wis tau wis jeru. Namanya Biyen aku cek suwe-suwe wegah nuruti harapanmu sang kaya bubra. Yen wis wanti-wanti aja ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi. Ayo semua. Tonyono ning janjimu
Penyanyi. Ambuk cakak menuruti angen-angenmu. Tak kapeane wis tak Aku lagu apa? tapi malah blenjani. Kalau malah tak dalane. Pak Sakti. Wis. Pak Sakti. Masuk, ah. Pak Sakti. Wis. Halo Pak Sakti. Nggih, nggih, sampun. Pak Sakti. Nggih. Halo Pak Sakti. Nggih. Pak Sakti mana ya? Pak Sakti. Pak Sakti, halo. Pak Sakti saya nyanyi. Katanya Pak Asgar itu lagunya orang nggak punya duit hari ini. Ayo penyanyi berikutnya siapa? Aku wis lho ya wis nyumpah. Wahyu mau nyanyi, Pak. Wahyu mau nyanyi. Monggo. Ganti juragan empang. Juragan empang sapa? Gaiki, Kang Gaiki. Bu Karmi, belum. Bu Karmi nyanyi. Nyanyi apa? Bu Karmi dulu nyanyi, Bu. Hah? Monggo. Jenengan dulu nyanyi. Lah aku ki lho kareng garap iki garap kerjaan. Kasih Kediri lho nyanyi apa iki? Saya kasih Nganjuk. Nganjuk. Aku gak ngerti lagu Kartonyono ki apa. Lah wis iku mau wis aku wis. Yang berikutnya saiki. Bu Karmi yo nyanyi lagu alun-alun Nganjuk. Lah. Alun-alun Nganjuk, Pak. Alun-alun Nganjuk ae gak ngerti. Pak Siap nyanyi ya. Tuh. Ayo toh, Prop Nyoman tuh loh, Prop Dar. Ngele deh gini. Prof Nyoman The Beatles. Pak Islam. Pak Es. Musiknya nggak muncul itu Mas Amin. Iya. Iya musiknya nggak muncul. Mas Fahron. Musiknya nggak muncul lagi nih. Mas Fahron coba nek anu Mas. Ini diturunkan dulu Mas. Lah iki Mas Wahyu. Ayo Wahyu ulangi. Lagunya apa Yu? Bentar Bu, lagi diskusi sama Alwan. Oh, diskusi. Diskusi ya. Diskusi. Kan dadak tadinya tuh. Oh iya. Iki gawe YouTube dah. Iya, Farhan nggak YouTube dah. Iya, Pak Rindu Rasul. Mas Farhan coba ya. Paan, ayo Paan. Ayo bareng-bareng Pak. Rasul. Rasul. Nah. Pak, coba gawe teko ya, Mas. Oh iya, ya, Pak. Ajak rindu liane ya. Dengar jelas? Kurang seru. Kan monggo DJ-nya. Kurang keras. Kurang banter Paan. Banter sih kan. Ya. Sudah keras. Ya. Sudah jelas belum? Sudah. Apa rek nyanyi Ustaz? Apa ini nyanyi? Terus no. Bagai jalan cahaya
Rindu tiada terberi. Darimu ya Rasul, terasa di sini. Minta ikhlasmu pada manusia sebagai cahaya surga. Apakah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, nada darimu ya Rasul. Kau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia, cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu sahaja? Tarai. Ya. Yo, wis mari. Lah iki lho penyanyi nekat metu. Pak Irul, monggo. Ini sadis. Waduh. Kakak nempang. Sadis. Golek teko kono ae YouTube-e. Oh, asikan dhewe ae. Oh, share screen sendiri ya? Ya, ngelek Saron kok ana jarake. Oh iya iya. Gitu ta. Nyanyi apa iki? Aisyah. Ya. Khadijah. Aisyah mulai. Aisyah adinda kita. Buran. Dari mono. Kami request apa, Bu? Saya carikan, Bu. Apa, Bu? Enggak, wes. Cari sendiri aja. Dari anunya langsung. Ya. Magadir. Siapa ini? Pak Irul janji suci. Waduh. Anu Pak, temanya masih Ramadan Pak, enggak boleh Pak. Masih Syawal. Boleh. Alhamdulillah. Sajadah panjang Pak Irul. Anu. Lagu lama. Ini oh iya. Bentar. Ayo wes harus ketemu ah. Oh sudah ketemu. Ayo wes ayo. Mari ilang nang ndi. Ya apa ini? Lagunya Odi Agam. Wah, sip. Lagu lama ini. Dari akhirnya. Oh, iya. Bisa kedengaran, Bu ya? Kurang banter dikit. Jelas. Lagunya akhirnya. Sadari gua. Artise wis metu artise.
Kurang banter. Sudah keras Pak ini Pak. Videonya Pak kurang keras Pak. Videonya. Apa? Videonya yang kurang keras. Musiknya sadari akhirnya kerapuhan imanku. Ya apa diulangi. Gak kedengaran, Birul. Oh, ini pakai ads. Musiknya ra ono musiknya. Gendong. Musiknya Pak. Nek suarane wis oke. Oke ya. Oke suarane, musiknya tidak oke. Musiknya enggak bisa masuk ini. Gak bisa. Itu wes mlebu. Masuk tapi kurang keras. Nah, Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu akan. Sadari akhirnya kau tiada duanya. Berhenti cinta tempat berlindung dari segala mara bahaya. Mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku bertanggapan melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalan-Mu, kupenuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Kembali padamu. Ampun. Mantap. Musiknya kok nggak krungu dah. Wes, saya sapa sing durung saiki? Oh, wes, Imam. gantian. Ya, boleh saya? Lah nggih monggo. Buka kacamata Pak Imam. Imam monggo Pak Imam. Aku tak nge-share anune sik ya. Musiknya ya. Ini diturunkan dulu Pak Irul. Tak nge-share anu ya. Prof Rin, selamat ulang tahun Prof Rin. Prof Rin, selamat ulang tahun. Nyanyi ulang tahun bareng-bareng. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Prof Rin. Anjay. Mana nih Prof Rin ini? Itu masa nggak dengar? Prof Rin dipin Pak Waron. Iya Pak. Prof Rin. Jadi Prof Rin ini. Nah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Prof. Selamat ulang tahun Prof Rin. Selamat ulang tahun Prof. Sukses terus, Selamat ulang mulai tahun, Prof. rezeki, bahagia bersama anak cucu keluarga. Amin. Ya, selamat ulang tahun. Kita nyanyi bareng-bareng ya untuk para Prin, Yang agak satu PP makanya.
dengarkan. Ya, ayo. 1, 2, Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ada jedanya soalnya. Lilinnya, tiup lilinnya. Halo, Dek, Burin ulang tahun loh. lilinnya, tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Sekarang juga Sekarang juga. Tiup, Ditiup, monggo Prof. Lilinnya ditiup. Lilin virtual. Kameranya Oh, ditiup. 70 kali. potong kuenya. Makan kuenya. Kuenya aku titip Kuenya di kemarin. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya. bagi kuenya sekarang juga. Kirim. Garing, Pak. Artinya sudah ada itu. Kirim gue. Selamat ulang tahun, Profin. Selamat ulang tahun. Panjang umur. Amin. Sehat-sehat, Prof. Amin, terima kasih. Lalu Pro, panjang umur serta mulia. Amin. Amin. Selamat ulang tahun, Burin. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Profin. Terima kasih. Terima kasih doanya. Sebentar nih, baru lihat gambarnya loh aku. Iya. Selamat ulang tahun, Mami. Terima kasih. Mas Haru, kepemenang iki. Ya terus, Bro. Mami. Kami, Bro. Sini bawa sini terus tak pakai seperti bayi. Wih, Mam. Iya. Iya. Kalau Dek. Imam ya? Itu loh Bu Imam. Mana Bu Imam? Kalau. Iki loh. Mana tuh ada orang ini gak ketok. Ketok. Ketok aku para ya. Kelihatan. Dek, ini loh, Dek. Ditimbali kan loh. Kowe muncul sedih loh. Iya, itu loh. Bu Karmi makan apa ya? Selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin. Ini Gendis juga mengucapkan ulang tahun. Ini Gendis juga mengucapkan ulang tahun. Ayo tutup. Iya. Halo. Iya. Luar biasa. Iya. Pak Rahmi. Ya, tadi Pak Imam katanya mau nyanyi. Ya siap. Iki lho. Yo. Iki anu ya tak tayangno yo. Nggih. Lagune anu yo. Ben rame. Nggih, kula tak Siap. joget. Lagune sapa kok rame lho. Judulnya rame, Bu. Ya. Kata Imam. Judulnya apa ta Pak Imam itu? Rame, judulnya rame. Profin. Iya ta ya. Tinteni lho. Profin nyanyi Profin. Nyanyi apa? Ayo request.
Nah, iku. Monggo. Indonesia takbat negeriku, nanti tulangku bersatu dalam semangatmu. Indonesia tempat nadiku, nadiku bersatu dalam angan-anganmu. Kebiar berlangit tinggal. Ya, melawan corona ini. Momen tepat, Pak. Semangat memberantas corona, Bapak Ibu sekalian. Indonesia. Musiknya Pak Imam, musiknya. Indonesia, maya darahku, pulih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar Nyanyi bareng. Ayo. Terawe rantas. Bersama Arkana, Bapak Ibu sekalian. Adzan deh. Oke, sudah adzan. Adzan. Oke. Saya kira sampun nggih Pak Dekan anu. Nggih, Pak. Cingsingkan lengan. Tambahan Masan. Lanjut. Salahku. Malang tuntas denganku. Dibantu Mas Sakti, dibantu. Biarpun matahari terbit dari barat. Biarpun nggak bisa live karena Indonesia negara darahku, putih tulangku, gak jadi nyanyi dalam semangatmu. Indonesia negara darahku, putih hatiku, tertaur dalam semangatmu. Indonesia negara darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar berlangit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia adalah negara hukum. Merdeka. Merdeka. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena sudah adzan duhur. Kita akhiri Zoom kali ini. Mudah-mudahan kita segera untuk bisa bertemu secara fisik dalam tidak waktu yang terlalu lama. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Ibu sekalian, saya atas nama pribadi juga maaf lahir batin. Kita tetap di rumah saja, jaga jarak. Tapi saya hari ini di kantor. Iya. Selamat bekerja. Kantor, minimal kalau muji sudah bisa di kantor Pak Dekan ya.
Kita nanti melihat kondisi. 6 orang bolehlah. Kita evaluasi nanti Pak. Ya. Cara saya gitu sekali lagi mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sedaya. Pak Rizal, sehat selalu ya. Sehat-sehat semua, Pak Farizal, Pak Aan, Pak Sakti. Imam. Nggih, matur nuwun, sehat-sehat.